teman-teman. Sebelum memulai pelajaran ini, kita berdoa bersama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Selamat pagi. Bagus, semangat semuanya ya. Keluarkan mengabsen. Arif Farizani. Saya Bu. Email Marsanda. Hadir Bu. Ratna Sari. Mujahidin. Hadir Bu. Randy Amanda. Hadir Bu. Indri Stephen Rose. Belum datang Bu. Kemana dia ya? Belum datang. Belum Bu. Anissa Muginting. Hadir Bu. Elvia Mandari. Novida Novisa. Gipka Octavia Siti Maisal. Hadi Rafa Numaira. Hadir Bu. Berarti Indri yang belum datang ya. Ada keterangan mengenai Indri? Gak ada Bu. Tidak ada kabar Biasa ya? terlambat itu. Waalaikumsalam. Indri kenapa terlambat? Oh, ya, sudah selesai. Silakan dulu. Betulan. Ya. Silakan kalian periksa pakaian kalian, rapikan tempat duduk, rapikan pakaiannya. Ayo, berdiri semua. Masukkan bajunya, rapikan pakaiannya ya. Jilbabnya rapikan, tempat duduk. Kalau ada sampah silakan diikuti, perhatikan. Di bawah mejanya apakah ada sampah? Kalau sudah rapi, silakan duduk kembali. Anak-anak semua, kemarin Ibu melihat berita mengenai kasus korupsi. Berikut ini beritanya akan ditayangkan. Video tadi mengenai kasus korupsi, menurut kalian apa penyebab dari tindakan korupsi tersebut? Ayo, siapa yang ingin memberi tanggapan? Bella, coba ini. Terjadinya korupsi dalam memperkaya diri sendiri. Memperkaya diri sendiri. Kemudian apa lagi? Untuk dana, mungkin dia membutuhkan dana, jadi dia tergoda untuk melakukan tindakan korupsi. Baik, terima kasih. Jadi silakan duduk kembali. Seperti itu latar belakang seseorang ingin melakukan tindakan korupsi. Mungkin saja seperti itu. Jadi sekarang setiap tindakan pasti ada solusi, setiap permasalahan pasti ada solusi dari permasalahan tersebut. Jadi Ibu ingin bertanya, menurut kalian apa solusi dari mencegah perilaku korupsi tersebut? Siapa yang ingin menjawab? Silakan tunjuk tangan. Bella, coba Alika, silakan berdiri. Mencegahnya dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyadari kesalahan sendiri, dan jadilah pemimpin yang berintegritas, dan pemerintah memberikan hukuman kepada koruptor yang lebih berat lagi. Benar, bagus. Kasih aplaus sama kawan-kawannya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, agar kalian mengetahui makna dari kejujuran. Kemudian
agar kalian mengetahui kandungan dari ayat-ayat Al-Quran mengenai dalil tentang perintah berlaku jujur. Sebelumnya, siapa yang ingin membaca ayat tentang kejujuran? Coba tunjuk tangan. Coba, Nofribla, silakan dibaca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma 'ahadullah 'alaihi wa minhum man qada nahbah wa minhum man yantasir wa ma baddalu tabdila liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa aw yatuba 'alaihim innallaha kana ghafurur rahim. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika dikehendaki atau menerima tobat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Shadaqallahul azim. Baiklah, demikian tadi ayat Al-Quran mengenai perintah untuk berperilaku jujur. Sekarang, siapa di antara kalian yang ingin menyampaikan kandungan dari ayat tersebut? Coba kepada Ratna, Ibu silakan. Kandungan dari ayat tersebut adalah: 1. Orang mukmin adalah orang yang menepati janji. 2. Allah akan memberi balasan kepada orang yang jujur. 3. Allah akan mengazab orang yang munafik. Ya, benar sekali. Jadi, kandungan dari ayat tersebut, surat Al-Ahzab ayat 23 sampai 24 itu yang pertama, orang mukmin itu adalah mereka yang selalu menepati janji. Kemudian yang kedua, orang yang selalu menepati janji dan berperilaku jujur akan mendapat balasan dari Allah. Dan sebaliknya, mereka yang munafik atau tidak berperilaku jujur akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kandungan dari ayat tersebut. Selanjutnya, Ibu akan membagi tabel mengenai identifikasi masalah dari video yang sudah kita saksikan tadi. Kalian silakan mengidentifikasi masalah dari video tersebut. Ella akan membagikan tabelnya. Silakan identifikasi apa latar belakang dari masalah tersebut, kemudian kira-kira apa akibat dari perilaku tersebut, dan tuliskan, jelaskan solusi dari masalah tersebut. Silakan dijawab, silakan identifikasi masalahnya. Silakan Ibu beri waktu 5 menit dari sekarang. Silakan mulai. Identifikasi masalahnya. Ini misalnya korupsi. Kira-kira latar belakangnya apa? Tulis apa akibat dari korupsi. Kemudian apa solusinya? Jadi jangan lupa menuliskan solusi. Menurut kalian apa solusi dari perilaku menyimpang tersebut? Misalnya manipulatif. Kira-kira kenapa seseorang itu ingin berperilaku manipulatif? Tujuannya apa? Seperti itu. Kemudian apa solusi yang kalian ingin tawarkan? Tuliskan.
masing-masing sudah mengidentifikasi masalah dari video yang sudah ditampilkan tadi. Silakan memilih teman kalian untuk berdiskusi. Silakan. Ibu akan membagi ada berita dari media elektronik, dari media online. Ibu kutip mengenai kasus-kasus yang terjadi di sekitar kita. Tugas kalian cari penyebab masalah tersebut, kemudian solusi yang ditawarkan untuk mencegah perilaku tersebut. Karena ini semua berita tentang perilaku menyimpang. Jadi, hasil dari diskusi kalian buat dalam bentuk mind map atau peta pemikiran. Sudah paham? Sudah, ayo teman-teman. Mind map tersebut kalian buat di kertas kosong ini ya. Silakan identifikasi masalahnya. Kemudian solusi apa yang ditawarkan dari permasalahan tersebut. Silakan. Jadi tuliskan pokok permasalahannya, kemudian latar belakang kira-kira seseorang itu berbuat itu apa, kemudian solusi yang ditawarkan oleh kelompok kalian apa, kemudian setelah dia berbuat itu apa akibatnya, apakah dia dapat hukuman atau bagaimana, seperti itu ya. Silakan buat mind map yang menarik. Tentukan dulu pokok permasalahannya ya, supaya diketahui akibat dan solusi dari permasalahan tersebut. Bisa dipahami, boleh dibuat dengan warna-warna atau dibuat bagus yang kalian rasa menarik. Nah, tentukan pokok permasalahannya ya. Buat dia dengan warna-warna yang menarik agar gampang diingat. Paham sampai sini ya? Tentukan dulu pokok permasalahan, kemudian solusi yang ditawarkan oleh kelompok kalian ya. Sudah paham ya? Buat dengan bentuk yang menarik. Boleh dipotong di sana. Waktu mengerjakannya 15 menit dari sekarang. Coba terjadinya tolong agar dipercaya orang lain. Oh iya, tulis salah.
Yuk. Latar belakang seorang perempuan. Mana turun? Eka, ini kakak. Gerakan ya. Merugikan masyarakat. Sudah selesai semua diskusi kelompoknya? Baiklah, selanjutnya masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk yang pertama, kepada kelompok 1 dipersilakan untuk berdebat. Yang lain silakan menyimak hasil dari diskusi kelompok 1. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Judulnya adalah terbongkarnya soal ujian akhir di SMP Jember. Penyebabnya adalah karena siswa kurang belajar dan kurang mempersiapkan diri sebelum ujian. Karena dia takut ujiannya tidak tuntas. Akibatnya adalah dia akhirnya ketahuan menyontek di HP. Dia pun harus ujian ulang dan HP-nya pun disita oleh pengawas ujian dan dapat hukuman dari sekolah. Solusinya adalah mempersiapkan diri sebelum ujian seperti belajar di rumah dan harus percaya diri. Satu lagi solusinya adalah lebih baik jujur mendapat hasil yang tidak bagus dari usaha sendiri daripada mendapat nilai tinggi tetapi tidak dari usaha yang tidak jujur. Sekian dari kelompok kami. Baiklah, demikian tadi penjelasan dari hasil diskusi kelompok 1. Kepada kelompok lain, siapa yang ingin mengajukan pertanyaan? Silakan. Baiklah, kalau tidak, silakan. Saya Nafrida Nafisa dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana cara agar kita tidak menyontek? Bagaimana cara agar kita tidak menyontek? Caranya adalah lebih banyak melatih diri, mengerjakan soal dan belajar lebih giat lagi di rumah, ditambah lagi waktu belajarnya. Ya. Baiklah, masih ada pertanyaan teman-teman. Ibu rasa cukup? Kepada kelompok 1, silakan tempel hasil diskusi kalian di papan tulis ya. Baiklah, beri aplaus
mengenai korupsi bansos. Korupsi bansos penyebabnya adalah ingin memperkaya diri, rendahnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terlalu serakah dengan kekuasaan, tingginya ego dan diri, sehingga mengakibatkan merugikan masyarakat dan negara, mendapat hukuman yang berlaku di negara, menimbulkan aib keluarganya kepada masyarakat. Solusinya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas rezeki yang diberi Allah Subhanahu wa taala, dan bergaul dengan teman sesama. Baiklah, demikian tadi hasil diskusi kelompok 2 mengenai korupsi bansos. Siapa yang ingin bertanya? Silakan. Baik, pada Rifat, coba. Bagaimana caranya agar kita terhindar dari korupsi bansos? Solusi menjauhkan diri dari bansos atau korupsi adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas rezeki yang diberi Allah Subhanahu wa taala, dan bergaul dengan teman-teman yang taat. Baiklah, masih ada pertanyaan lain? Tidak. Yang merasa cukup yang siapa kepada peserta? Kepada peserta silakan capture hasil diskusi kalian di papan tulis. Terima kasih. Silakan duduk kembali di tempatnya. Selanjutnya, kepada kelompok 3, silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang penyebaran berita hoax. Penyebabnya Prada Muhammad Ilham terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemberitahuan bohong yang menyebabkan keonaran di kalangan masyarakat. Akibatnya Ilham dijatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan. Solusinya, 1. Bersikap kritis terhadap apapun yang didapat. 2. Sharing sebelum sharing sebelum sharing. 3. Lakukan konfirmasi. 4. Jangan menelaah, jangan mudah percaya. 5. Perhatikan elemen berita. Baiklah, itu tadi hasil dari kelompok 3. Siapa yang ingin bertanya mengenai materi yang mereka diskusikan? Penyebaran berita palsu. Coba siapa yang bertanya di tangan? Coba di tangan. Ya, coba berarti ya. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya bagaimana caranya kita terhindar dari penyebaran hoax. Caranya yaitu bersikap kritis terhadap apapun yang didapat. Sharing sebelum sharing, lakukan konfirmasi, jangan mudah percaya, perhatikan elemen berita. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 3. Siapa yang ingin bertanya lagi? Rasa cukup ya? Cukup. Kepada kelompok 3, kita berikan terus. Silakan tempel hasil diskusi kalian di bawah. Selanjutnya, kepada kelompok 4, silakan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan ke depan. Saya menjelaskan tentang film Lele. Latar belakang untuk mendapatkan sesuatu yang banyak agar dapat terpilih menjadi kepala desa. Akibat serta pikir akan didiskusikan
diindikasikan jika nanti terbukti melakukan pelanggaran. Solusi, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kemudahan dan bersikap jujur. Baiklah, itu tadi hasil diskusi kelompok 4. Siapa yang ingin mengajukan pertanyaan? Silakan. Ya, silakan kepada dia. Solusinya, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kemudahan dan bersikap jujur. Baiklah, itu tadi hasil persentase dari kelompok 4. Pada kelompok 4 silakan tempel hasil diskusi kalian ke Bapak. Iya. Baiklah. Terima kasih pada kelompok 4. Silakan kembali ke tempat duduk, beri aplaus kepada kelompok 4. Selanjutnya, Ibu memiliki slide stamp. Jadi, sekarang silakan kalian tempel tanda suka kepada kelompok yang kalian anggap menarik hasil persentasenya. Tapi ingat, jangan menempel di hasil kerja kelompok sendiri. Paham? Satu orang hanya berhak menempel satu tanda suka. Silakan. Silakan tempel di yang kalian silakan kelompok satu maju tempel di kelompok yang kalian anggap menarik. Kepada kelompok 2 silakan menempel tanda sukanya. Jangan di kelompoknya ya. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 3 silakan. Terima kasih. Selanjutnya kepada kelompok 4 silakan. Terima kasih. Sekarang kita hitung berapa tanda like atau tanda suka dari tiap-tiap kelompok. Kelompok pertama mendapat 3 tanda suka. Sekarang lanjutkan. Kelompok kedua juga mendapat 3 tanda suka. Kelompok 3 juga mendapat 3 tanda suka. Dan kelompok 4 juga mendapat 3 tanda suka. Jadi skornya seimbang ya. Beri aplaus kepada diri sendiri. Selanjutnya untuk membangkitkan semangat, kita buat kalian lagi ya. Selamat pagi. Ya, terima kasih. Setelah kita menyaksikan tayangan video, kemudian berdiskusi mengenai persoalan yang ada dalam kehidupan kita. Sekarang, siapa yang ingin bertanya mengenai
materi berperilaku jujur. Siapa yang ingin bertanya? Silakan, cuci tangan. Silakan Alifah. Bagaimana caranya agar kita bisa bersikap jujur, menerapkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana cara agar kita bisa menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari? Itu pertanyaan dari Alifah. Siapa yang ingin memberi tanggapan dari pertanyaan tersebut? Silakan hadir. Lalu memberikan informasi yang benar dan tidak melakukan kebohongan di masalah yang kecil. Benar sekali. Jadi, salah satu cara untuk membiasakan diri untuk berperilaku jujur yaitu biasakan untuk menyampaikan sesuatu sesuai dengan fakta. Tidak menyebarkan berita bohong yang berakibat terjadi kesalahpahaman di antara orang yang menerima berita tersebut. Biasakan untuk membagi berita, apakah itu berita yang kita betul-betul tahu atau berita yang kita dapati dari media sosial. Sebelum dibagi, kita pastikan dulu kebenarannya. Jangan gampang men-share, kalau istilah di Facebook, jangan gampang men-share berita yang belum tentu kebenarannya. Karena bisa jadi itu adalah berita bohong atau hoax. Zaman sekarang istilahnya hoax atau berita palsu. Karena akan mendatangkan perselisihan, kesalahpahaman atau justru terjadi perpecahan di antara masyarakat. Paham sampai sini? Ya, seperti itu ya. Kesimpulan dari materi ini, siapa yang ingin membuat kesimpulan? Silakan Anissa. Kesimpulan materinya adalah membiasakan diri untuk berperilaku jujur dan mencari informasi mengenai berita yang kita terima. Ya, terima kasih Anissa. Benar. Jadi kesimpulan materi kita bahwa kita harus membiasakan diri untuk selalu berperilaku jujur. Kemudian mencari informasi mengenai kebenaran suatu berita yang kita dapatkan dari manapun, apakah dari teman, dari media sosial, atau informasi yang kita dapat dari orang lain. Sebelum kita sampaikan, sebelum kita bagi kepada orang lain, harus kita pastikan bahwa itu benar, bukan hanya berupa fitnah atau berita palsu. Dan biasakan untuk selalu berkata jujur walaupun dalam hal kecil. Jangan kita mengatakan sesuatu kebohongan dengan tujuan untuk memecah belah atau untuk sengaja untuk kesenangan kita, untuk lucu-lucuan. Yang seperti itu nggak perlu ya. Jadi biasakan untuk berperilaku jujur walaupun dalam hal kecil sekali. Demikian kesimpulan kita ya. Selanjutnya ibu akan membagikan angket mengenai penilaian diri. Jadi silakan menilai diri kalian sendiri. Kemudian ada pertanyaan mengenai materi kita pada hari ini. Silakan kalian jawab sebagaimana pendapat kalian. Kalau yang penilaian diri, bagaimana keadaanmu? Jujur dalam menilai diri sendiri.
Baiklah, demikian tadi materi mengenai kejujuran. Jadi, biasakanlah untuk berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Jadikan itu suatu kebiasaan agar menjadi karakter diri kita. Kemudian, tugas kalian minggu depan, kalian baca buku paket mengenai bentuk-bentuk perilaku jujur dan keutamaan memiliki sifat jujur. Buka, baca di buku paket mengenai materi kejujuran. Lanjutan dari materi kita pada hari ini. Baiklah, kita tutup pelajaran kita dengan kembali berserah diri kepada Allah dengan berdoa. Kepada Muja, silakan pimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa bersama. Doa dimulai. Terima kasih atas perhatian. Demikian saja materi kita pada hari ini.